Di video kali ini, kami akan melakukan praktikum sifat-sifat cahaya dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Chapter 1. Saya Anis Romiatus Soleha, NIM 2021011000015. Saya mahasiswi Tadris IPA angkatan 2020 Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatanudiansah, NIM 20510110013 dari kelas IPA 1. Saya Safira Ilestadi dengan NIM 2011011000002. Saya mahasiswi Tadris IPA 2020 UINHAS Jember. Nama saya Stefani Alivia Fadila dengan NIM 2011011000014. Saya dari kelas IPA 1, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2020, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Chapter 2. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Misalnya, pada siang hari, tampak terang karena cahaya matahari yang menerangi bumi. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat, contohnya matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Contohnya lampu senter, lampu neon, dan juga lilin. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik atau cahaya mempunyai sifat-sifat antara lain. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Chapter 3. Tonton videonya sampai habis ya, supaya kalian bisa lebih memahami langkah-langkahnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti senter, gelas kaca, mika bening. Untuk langkah yang kedua, yaitu sorotkan senter pada mika bening dan gelas kaca. Kemudian amati apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, cahaya dapat menembus mika bening dan gelas kaca. Hal ini karena sifat cahaya dapat menembus benda bening. Yang pertama, 3 buah kertas yang sudah dilubangin dan 1 buah senter. Cara kerjanya, letakkan 3 buah kertas ini sejajar. Lalu arahkan senter. Amati. Dapat disimpulkan, cahaya dapat merambat lurus jika tidak ada benda yang menghalangi. Pertama-tama, siapkan lampu senter dan cermin. Setelah itu, hidupkan lampu senter dan arahkan kepada cermin. Lalu amati hasilnya. Dapat dilihat bahwa cahaya dari lampu senter dapat dipantulkan oleh cermin. Artinya, cahaya dapat dipantulkan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti air, pensil, gelas kaca. Untuk langkah yang kedua, yaitu masukkan air ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air.
Kemudian, amati apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, pensil terlihat seperti patah. Hal ini karena sifat cahaya dapat dibiaskan. Jadi sebelum kita memulai praktikumnya, kita akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama kertas karton, kemudian cermin kecil dan juga timba yang sudah diisi dengan air. Letakkan timba yang sudah diisi dengan air di bawah sinar matahari, kemudian letakkan kertas karton dan cermin yang dicelupkan di dalam air, kemudian amati apa yang terjadi dalam kertas karton. Di sini terjadi penguraian cahaya dari cahaya matahari. Spektrum cahaya matahari yang berwarna putih perlahan akan berubah menjadi warna-warna lain. Chapter 4. Jadi, berdasarkan dari kelima percobaan tersebut, terbukti bahwa sifat-sifat cahaya dapat menembus benda bening, dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, serta dapat diuraikan. Semoga video ini bermanfaat.